Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak di antara teman-teman pada saat saya membuat video sebelumnya terkait dengan sistem filter yang ada di kolom saya mempertanyakan kenapa menggunakan sistem MBBR pada saat di chamber-chamber awal. Nah, sebelum saya menjawab alasannya kenapa, saya akan mereview sedikit terlebih dahulu terkait dengan MBBR. Nah, saya pastinya sih teman-teman di rumah ada yang udah tahu, tapi juga nggak menutup kemungkinan teman-teman yang lain juga ada yang belum tahu apa itu MBBR. Mungkin teman-teman masih ada yang salah kaprah atau mungkin masih bingung membedakan antara MBBR dengan statik, karena masih ada beberapa teman-teman kita yang menganggap bahwa setiap coldness itu adalah MBBR. Padahal kan sebenarnya coldness itu di kalangan penghobi diaplikasikan dalam dua bentuk. Ada yang mengaplikasikannya dalam bentuk moving bed, ada juga yang dalam bentuk static bed. Nah, di sini jadi sederhananya bisa dilihat dari singkatannya aja ataupun pengertiannya aja. Untuk moving bed berarti ya dia harus bergerak gitu. Makanya disebut MBBR, sedangkan kalau statik dia diam seperti dengan media-media lainnya. Jadi dia nggak ada dorongan dari aerator, makanya dia diam atau statik gitu. Untuk MBBR itu berasal dari singkatan moving bed bioreactor atau moving bed biofilm reactor. Prinsip kerja dari MBBR itu sendiri adalah menggunakan media filter tertentu yang memiliki luasan SSA tertentu. Nah, pada umumnya teman-teman penghobi untuk mengaplikasikannya dia menggunakan coldness. Nah, coldness itu ada beberapa jenis ya guys ya. Ada yang coldness K1 biasa seperti ini. Kemudian ada yang K1 plus seperti ini, dan juga ada yang helix seperti ini. Nah, saya menggunakan tiga-tiganya karena penasaran aja guys. Nah, sepertinya kalau yang paling bagus sih kayaknya yang paling bagus ini yang helix nih. Karena saya baca artikelnya itu luasan SSA-nya yang paling besar dibanding coldness yang lain. Yang kedua ya K1 plus seperti ini. Ini K1 biasa. Ya, tapi ya ada harga ada kualitas ya. Nah, lanjut lagi. Ya, jadi prinsipnya itu prinsip kerjanya dia menggunakan media tertentu, kemudian ditembak ataupun diaduk dengan pressure dari aerator sehingga memungkinkan si coldness ini saling bertabrakan, saling bergesekan. Itu yang dari proses tersebut yang membuat si coldness ini tetap bersih dari kotoran-kotoran ataupun juga bangkai-bangkai bakteri-bakteri lama atau bakteri tua ataupun bakteri yang sudah mati guys. Nah, jadi makanya si bakteri dari coldness ini yang ada di permukaannya itu yang jadi biofilm itu tetap kayak meremajakan secara otomatis gitu guys. Nah, itu salah satu keunggulan yang paling besar. Nah, sekarang saya akan menjelaskan alasan saya kenapa saya menggunakan MBBR sebagai sistem media filter saya, dan juga apa alasannya saya mengaplikasikannya di chamber-chamber awal. Nah, saya akan jawab pertama terlebih dahulu terkait dengan karena ini kan media filter mekanis, saya akan jawab dulu dari sisi maintenance. Alasan pertamanya itu adalah less maintenance atau sangat minim maintenance. Jadi hampir kita nggak perlu apa-apakan lagi si media filternya, apalagi diangkat-angkat. Kita nggak perlu sama sekali kita angkat-angkat si media filternya. Jadi cukup kita putar keran aja di bagian backwash-nya, keran backwash. Kemudian udah habis itu kita isi lagi deh air baru. Jadi kita nggak perlu lagi angkat media-media filter yang membuat kita encok gitu guys. Nah, itu alasan pertama saya. Karena benar-benar easy maintenance. Ya seperti penjelasan di awal tadi, kenapa easy maintenance? Ya, si MBBR ini bisa membersihkan sendiri medianya. Jadi untuk clogging di bagian medianya sendiri itu hampir nggak ada. Seperti itu. Nah, selain easy maintenance, yang kedua adalah ya ini memang beberapa teman-teman menggunakannya sebagai media biologis. Jadi ya kalau saya sih jadi ibaratnya dapat dua manfaat gitu guys. Jadi selain saya dapat manfaat dari sebagai fungsi filter mekanis, saya juga dapat manfaatnya sebagai fungsi filter biologis. Jadi ya lumayan SSA-nya nih guys untuk nambah-nambah tempat hidupnya bakteri.
di dalam permukaan si coldness ini. Nah, itu alasan kedua. Kemudian alasan dari umur pemakaian. Kita tahu bersama bahwa ini karena bahan dasarnya atau materialnya itu dari plastik. Nah, umur pemakaiannya pasti ini bisa long last banget, guys. Saya rasa sih ini sampai pemilihan presiden sampai 2040 ini saya rasa untuk coldness ini akan tetap awet, guys, dibandingkan media-media yang lain seperti media seramik. Mungkin si coldness ini akan jauh lebih tahan. Bahkan mungkin sampai nanti Indonesia juara Piala Dunia ya, atau Piala Asia ya, mungkin si coldness-nya ini masih akan tetap awet, nggak akan rusak, nggak akan hancur, guys. Alasan yang paling keren menurut saya itu adalah alasan keempat ya, guys. Kenapa saya memilih MB Bar sebagai tambahan sistem filtrasi saya, khususnya untuk di mekanis, yaitu adalah murah. Itu kayaknya alasan yang paling dicari-cari sama teman-teman penghobi di rumah, termasuk saya. Nah, gimana nggak murah? Nih, kalau satu karung aja itu untuk MBBR kan tuh harganya sekitar 800 sampai 900 ribu. Yang K1 biasa ataupun K1 Plus itu 800 sampai 900 ribu satu karung. Kalau Helix beda lagi, harganya masih lebih mahal ya, guys ya. Nah, makanya saya saranin ya udah pakai K1 Plus aja. Seperti ini. Ini di kolam saya, di chamber kedua saya ini saya isi sekitar 2 sampai 3 karung, sebenarnya udah cukup. Cuman ini kan lunsuran dari lunsuran dari kolam fat saya yang kemarin tuh, guys, yang ada di sini tuh, itu ada beberapa karung. Kemudian saya gabung juga dari kolam gorong-gorong saya yang lama yang ada di dalam tuh digabung. Nah, jadi totalnya yang ada di dalam sini sekitar 5 sampai 6 karung lah. Ini memang saya akuin ini cukup berlebihan banget, terlalu padat sih emang. Makanya mungkin sehabis ini saya akan benahin dulu si fat karantina yang akan saya sediain di sana. Nanti sebagian akan saya pindahin si coldness-nya ke sana biar nggak terlalu padat. Makanya ini susah bergerak coldness-nya, ini terlalu padat, guys. Nah, seperti ini. Nah, itu ya alasan saya yang keempat adalah sangat murah. Nah, sekarang untuk alasan saya kenapa mengaplikasikannya di chamber awal-awal. Sistem MBBR ini sebenarnya, guys, sudah banyak diaplikasikan oleh industri-industri besar untuk digunakan sebagai pengelolaan limbah mereka. Bahkan menurut penelitian ini, sistem ini adalah yang salah satu yang paling efektif ya, guys ya, untuk pengelola limbah mereka. Nah, uniknya lagi, si MBBR ini pada saat pengelola limbah di industri itu selalu diletakkan di bagian awal, guys, setelah penyaringan kotoran-kotoran ataupun kotoran-kotoran besar atau kotoran-kotoran awal gitu. Jadi dia selalu diletakkan tuh di awal-awal. Nah, makanya kita mengadopsi hal tersebut dan kita implementasikan di kolam. Nah, kita mikirnya gitu aja, guys. Kalau misalnya industri besar aja melakukan hal itu, kenapa kita enggak gitu kan, untuk mengelola si kotoran-kotoran ikan yang enggak seberapa ini gitu kan. Nah, selanjutnya alasan saya kenapa menggunakan sistem MBBR di awal-awal chamber. Gini, guys. Ini kan saya ada neomedia di chamber-chamber akhir, dan di sini untuk neomedianya selain sebagai media nitrifikasi, harapan saya di situ si neomedia ini juga bisa berfungsi sebagai media biologis untuk denitrifikasi. Nah, ini kan MBBR injeksi oksigennya kan gila-gilaan tuh. Harapannya itu si oksigennya ketika sampai ke chamber si neomedia, chamber ke-6 yang sudah hampir chamber paling terakhir, itu kadar oksigennya tuh udah nggak terlalu banyak, guys. Jadi si neomedianya ini bisa maksimal sebagai fungsi denitrifikasi. Tapi ya sekali lagi, walaupun misalnya seperti itu, masih ada beberapa persyaratan tertentu agar si chamber denitrifikasi ini bisa bekerja maksimal ya, guys ya. Jadi semacam si aerator itu yang diletakkan di MBBR itu kita letakkan di ujung paling awal, kemudian si neomedia itu di ujung paling terakhir. Jadi kayak titik awal dan titik akhir, jadi semacam end to end gitu, guys. Makanya kita sebisa mungkin mereka berjauhan gitu. Jadi harapannya si bakteri anaerob itu bisa hidup maksimal gitu apabila dia minim oksigen. Gitu sih harapannya, guys. Nah, tapi itu hanya harapan ya, guys. Namanya juga harapan. Ya
pasti bisa ya, bisa enggak ya, tapi paling enggak harapan tersebut jarak atau jurang pemisah dengan kenyataan nggak terlalu jauh guys ya. Selain segudang keunggulan yang tadi kita udah jelasin guys dari sistem MBBR ini, bukan berarti ini tanpa ada kekurangan ataupun tanpa ada celah ya guys ya. Ya namanya suatu sistem pasti ada kelebihan dan kekurangannya dong. Nah, kekurangan yang paling mencolok dari MBBR ini selama saya aplikasikan, saya rasakan itu adalah dia gampang banget untuk mampet guys, sangat berisiko untuk mampet. Makanya kita harus benar-benar persiapkan dari awal guys, persiapkan lebih matang agar bisa memitigasi hal tersebut. Nah, makanya untuk di kolam saya ini kita udah buatin PVC yang udah di cutting secara custom di awal dan juga di akhir seperti ini, agar si flow air itu tetap lancar, tapi si kaktusnya ini nggak lolos guys, nggak lolos ke chamber berikutnya. Dan juga di bagian dasarnya juga kita udah buatin PVC custom agar pada saat backwash nanti si PVC si cutness-nya ini nggak lolos ke chamber backwashnya. Makanya saya boleh bilang sih sangat rekomendasikan itu untuk teman-teman di rumah apabila pengen mengaplikasikan sistem MBBR juga, itu kayaknya better menggunakan PVC custom seperti ini dibandingkan dengan menggunakan pipa yang dilubang-lubangin. Itu jauh lebih aman sih dari mampet. Nah, ini kalau kita matikan, ini teman-teman bisa lihat ya, diperdekat kameranya. Kita matikan aerator. Ini kan ketinggian air kan nggak begitu jauh ya kalau kita matikan aeratornya nih. Lihat perbedaan ketinggian air, ini akan langsung nyusut, di sininya akan naik. Nih lihat makin lama nyusut, di sini naik. Nah, ini adalah salah satu kekurangan teman-teman apabila menggunakan cutness dan menggunakan sistemnya pakai statik bukan moving bed. Nah, kalau misalnya kalau misalnya kita menggunakan sistem MBBR, itu kan ada si aerator nih yang bisa mengaduk si cutness. Jadi dia memecah di bagian sisi bagian paling luar dari outputnya nih. Jadi si aliran airnya bisa jauh lebih lancar. Nah, ini kan seperti ini kan kelihatannya kayak mampet gitu guys. Di sini ketinggian air jauh lebih tinggi dibanding bagian sini. Nah, kalau kita jalani nyalain lagi si MBBR-nya, ini ketinggiannya pasti akan nyusut yang di sini nih. Nah, makanya memang disaranin kalau saya sendiri ya, rekomendasikan itu dibandingkan statik jauh lebih enak sebenarnya menggunakan sistem MBBR di chamber-chamber awal, karena itu dia alasannya lebih gampang clogging menggunakan si statik. Kemudian yang kedua, kalau misalnya di sini bagian awalnya di sini clogging, otomatis daya hisap dari bottom drain ataupun surface skimmer yang ada di kolam utama itu akan menurun juga guys. Nah, makanya saya rekomendasiin di chamber-chamber awal itu better menggunakan sistem MBBR. Nah, kemudian lanjut untuk penempatan si aerator. Di sini saya menggunakan uniring, memanjang hanya satu sisi bagian luarnya aja, di sudut sisi bagian luar. Nah, saya letakkannya itu di bagian sini aja guys, memanjang di sini nih si uniringnya. Harapannya kenapa saya letakkan di situ? Jadi arus kan dari arah sini nih guys. Ini kan dari kolam utama masuk ke sini airnya, kemudian arus mengalir dari sisi sini ke sana. Nah, kalau misalnya airnya mengalir ke sana, otomatis karena ini kan ringan nih si cutness-nya, otomatis dia akan mendorong semua cutness akan berada di sisi sini. Nah, kalau misalnya kita letakkan di sini si aeratornya, harapannya dia akan mengaduk balik si cutness-nya. Jadi dia akan mengaduk balik ke belakang. Jadi dia akan tetap berputar seperti itu guys, nabrak gitu. Nah, itu juga yang membuat si kotoran-kotoran yang dari arah sini nabrak masuk ke bagian MBBR, dia akan langsung jatuh karena terdorong oleh arus dari aerator gitu. Harapannya seperti itu guys. Nah,
Untuk aeratornya ini saya menggunakan Resun LP60 ya guys ya. Kemungkinan besar sih besok-besok saya akan upgrade ke LP100 agar tendangannya jauh lebih keras. Ini kan overpopulate nih si MBBR-nya, makanya biar bisa ngaduk lebih rata aja guys ya. Kalau LP60 sepertinya masih kurang banget guys. Nah, saran lagi untuk teman-teman di rumah, apabila pengen mengaplikasikan sistem MBBR di chamber-chamber awal, sebaiknya di chamber berikutnya itu masih menggunakan chamber mekanis guys. Nah, seperti saya di sini menggunakan filter mat Korea. Harapannya kenapa saya masih menggunakan filter mekanis di chamber berikutnya, karena ini kan kemungkinan besar masih ada kotoran-kotoran kecil, mungkin sekian mikron itu masih ada yang lolos. Nah, harapannya kalau misalnya kita masih menggunakan filter mekanis di chamber berikutnya, kotoran-kotoran kecil tersebut akan kesaring sebelum masuk ke chamber-chamber biologis yang lain. Seperti itu. Nah, mungkin itu aja sih dari saya terkait dengan MBBR. Nah, apabila teman-teman ada pendapat lain terkait dengan MBBR, seharusnya seperti apa? Apakah harus di chamber kedua, ketiga, keempat, atau chamber terakhir kita posisikan? Teman-teman boleh bantu tulis di kolom komentar berdasarkan mungkin pengetahuan atau pengalaman teman-teman di rumah, biar kita bisa sharing bareng. Dan juga kalau mungkin teman-teman punya ide lain, silakan, monggo, silakan tulis di kolom komentar. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Semoga sehat selalu dan kaya raya.